Karena semua uangnya dibawa sama developer itu. Jadi, saya nggak bisa dapetin kembali uang itu. Rumahnya juga, Pak. Maaf Bu, saya tidak tahu sama sekali. Kami hanya petugas yang kebetulan menyegel bangunan ini. Ya ampun. Cobaan apa lagi sih ini? Ih, ngapain lagi nih si nenek-nenek nelpon? Pasti minta duit. Nggak tahu apa anak lagi bangkrut. Ya, ada Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti mau ngomong sama Mas Arman ya? Iya, Mir. Armannya ada? Bu, saya kasih tau ya, Bu. Ibu tuh jangan ngomong macem-macem deh sama Mas Arman. Dia tuh lagi banyak musibah, tau nggak? Iya, tapi Ibu mau bicara sebentar saja. Pokoknya Ibu jangan minta-minta duit sama Mas Arman lagi ya. Apalagi minta naik haji. Dia tuh nggak punya duit, Bu. Lagi bangkrut sekarang. Iya, Mira, Ibu ngerti. Ibu ngerti. Ya bagus deh kalau ngerti. Bentar ya. Mas Arman! Terima kasih. Ya, Mir. Nih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Man, yang sabar ya, Man. Ini cobaan untuk kamu. Tapi Ibu yakin pasti kamu bisa melewatinya, Man. Ibu tahu dari mana? Aku nggak apa-apa kok, Bu. Man, kamu harus sabar, ikhlas. Ibu selalu berdoa untuk kamu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama, Man. Assalamualaikum. Dasar orang tua nggak tahu diri. Anak udah ketiban musibah. Masih aja direpotin. Mira, kamu bilang sama Ibu tentang kejadian ini. Iya, biar ibu kamu tuh tahu keadaan kita. Kamu tahu kan, kalau Ibu itu lagi sakit. Nanti kalau kenapa-napa sama dia bagaimana? Mas, sebagai orang tua, dia itu harus tahu kondisi anaknya dalam hal apapun. Tapi dalam kondisi ini nggak perlu, Mir. Nggak perlu. Nggak perlu gimana maksud kamu? Oh, jadi kamu udah bangkrut tapi masih mau ngasih apa-apa ke dia? Mir, dia itu ibu kita. Sebisa mungkin kita jangan menyakiti hatinya. Alah, udah deh mas. Sekarang tuh kamu gak usah pikir macam-macam. Yang paling penting kita pikirin gimana dagangan kita. Orang-orang tuh udah pada gak percaya sama kita. Itu urusan aku. Kamu urus Adit saja. Ya iyalah urusan kamu. Masa iya urusan aku? Aku kan cuma istri. Enak aja. Kalau seneng aja diinget ibunya. Kalau susah, baru ke istrinya. Allah memberi cobaan kepada umatnya bukan hanya dalam bentuk duka yang seperti Bang Arman alami saat ini. Jangan disangka orang kaya, orang-orang sukses itu tidak dicoba oleh Allah. Iya, Ustaz. Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Karena Bang Arman mampu, maka Allah mengujinya. Iya, Pak Ustaz. Insya Allah saya akan kuat menjalaninya. Ya Allah, kok belum ada satu pembeli pun. Mudah-mudahan sebentar lagi ada yang beli. Hah? Gak jadi? Iya Bu, developer yang rencananya akan membangun tanah itu kabur. Kabur? Iya Bu. Terus uang saya gimana dong Pak? Saya kan udah naruh uang saya di situ 20 juta. Maaf Bu, kami tidak bisa menjawab. Karena semua uangnya dibawa sama developer itu. Jadi, saya nggak bisa dapetin kembali uang itu. Rumahnya juga Pak. Maaf Bu, saya tidak tahu sama sekali. Kami hanya petugas yang kebetulan menyegel bangunan ini. Ya ampun.
Cobaan apa lagi sih ini? Iya. Sabar ya, Pak. Sabar. Maaf ya, Pak ya. Ya, sabar, Bu. Ya. Sebentar, Bu. Iya, bentar. Aduh Mir, kamu kenapa sih bisa dibohongin begitu? Yang mana saya tahu kalau saya dibohongin. Orang semua surat-suratnya juga dikasih lihat kok. Surat tanahnya lengkap. Pokoknya semuanya tuh lengkap. Mir, lengkap itu belum tentu legal. Dan bisa aja surat-surat yang ditunjukin sama kamu itu adalah palsu. Yang mana saya tahu kalau itu palsu. Mereka bisa ngeyakinin kok di situ mau dibangun rumah. Sekarang kamu jadi tahu kan? Kalau kita mau bertindak itu harus lebih hati-hati lagi dan lebih waspada. Kalau begini kita mau bilang apa, Mir? Iya, aku salah. Lagian kamu juga sih nggak mau nemenin aku nyari rumah. Loh kok aku yang jadi disalahin? Kan yang ngelakuin semuanya adalah kamu. Coba kamu ngedukung dan ngebantuin aku. Kan gak akan kayak gini jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabungan habis, modal jualan juga tipis. Kalau besok belum juga ada pembeli, aku harus berbuat apa ya Allah? Aduh, Bu Mira, saya stres ini. Mana yang saya pakai itu uang suami saya lagi. Jadi semua uang yang kita investasi ini tuh hangus, Bu. Iya, Bu. Mana kata Bu Sarah, panitianya itu udah kabur. Kalau gitu kita harus ketemu Bu Sarah, Bu. Kita harus minta pertanggungjawabannya dia. Kan dia yang ngajak kita ke bisnis ini. Bu Mira, Bu Sarah itu sekarang masuk rumah sakit. Mendadak kena serangan jantung. Terus kita harus ngadu sama siapa dong, Bu? Saya juga bingung, Bu. Sekarang kantornya itu udah tutup. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam menghadapi cobaan ini. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Sialan, penipu, bohong. Pokoknya kan aku kejar kamu sampai manapun. Kan aku kejar kamu. Mir, kamu jangan teriak-teriak dong, Mir. Malu sama tetangga. Kamu juga sih sebagai suami gak bisa menuhin kebutuhan istri. Emangnya salah aku ini apa? Kalau kamu bisa menuhin semua kebutuhan istri kamu, aku tuh gak bakal ikut bisnis investasi itu. Aku juga bakal ketemu sama developer rumah itu, tau gak? Mir, semua udah terjadi. Sekarang kita ikhlaskan ya. Mungkin semua itu sudah bukan rezeki kita lagi. Makan tuh ikhlas. Bosan tau gak aku dengernya. Pokoknya aku gak mau hidup susah. Aku mau hidup senang kayak orang kaya itu. Masya Allah, Mir. Istighfar, Mir. Istighfar kamu. Istighfar melulu. Emangnya kamu bisa kaya gara-gara istighfar? Hah? Bisa kenyang kamu sama kata-kata istighfar? Mir, tolong Mir, kamu tenang ya. Pokoknya aku mau pulang kampung aja. Aku gak mau hidup di kota tapi tetap kampung. Aku mau pulang kampung. Mir, kamu... Selamat pagi juga, Pak. Apa benar ini rumahnya Pak Arman? Iya betul, saya sendiri. Kebetulan sekali Pak, ini ada surat dari bank dan mohon ditandatangani tanda terimanya Pak. Tunggu. Surat. Terus Jadi nomor rekening Pak Arman dapat undian Pak. nggak mungkin, Pak. Zaman sekarang itu banyak sekali penipuan. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh telepon ke nomor bank yang tertera di surat ini Pak. Bapak nabung di bank ini kan? Iya, Pak, betul. Terima kasih, Pak. Terus Pak.
Halo Mbak, saya Armanji Denis.